Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita tidak dapat menghindari bahwa rasa benci terkadang merasuk hati kita. Rasa benci itu seperti racun dalam hati yang merusak dan mematikan kita dari dalam. Dari luar mungkin tidak terlalu kelihatan, namun ternyata di dalam telah memenuhi dan meracuni seluruh hati dan pikiran kita. Pasti kita pernah merasa benci ya. Ingatkah kita bahwa benci membuat kita begitu tidak damai, sangat melelahkan, menguras energi kita, merusak hubungan kita, bahkan merusak suasana hati. Saya ingat tidak nyaman sekali jika ada rasa benci. Benci artinya rasa sangat tidak suka. Bisa karena iri hati seperti saudara-saudara Yusuf, juga seperti para Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Tapi bisa juga benci itu karena orang lain melakukan hal yang tidak benar. Seperti misalnya Absalom yang benci kepada Amnon karena mencemari saudaranya Tamar, sampai ia merancangkan pembunuhan untuk Amnon. Esau bahkan berniat untuk membunuh Yakub karena mencuri hak kesulungannya. Kain sampai membunuh Habel, dan banyak juga lagi kejadian-kejadian buruk terjadi sepanjang sejarah manusia ketika ada benci dalam hati. Benci itu jika tidak diatasi seringkali berkepanjangan, menjadi akar pahit, menimbulkan antipati, artinya tidak mau berurusan, tidak mau dekat, bahkan tidak mau bertemu. Bahkan sampai mengatakan hal yang tidak benar, hal yang tidak baik, yang mencemarkan, yang menimbulkan kerusuhan. Dan tidak jarang benci menimbulkan sikap permusuhan yang selalu disertai niat jahat. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, kata firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal itu di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, membenci itu dosa. Imamat 19 ayat 17 berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kita sebagai orang percaya hendaknya segera dapat mengatasi perasaan negatif ini. Ini bukan berasal dari Roh Kudus. Ini adalah daging dan kita harus mengatasinya, kita harus melawannya. Karena jika tidak, benci akan membuat kita menuntut balas dan menaruh dendam. Benci sangat berpotensi besar untuk menimbulkan dosa-dosa lainnya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan ketika benci menyelinap dalam hati? Imamat 19 ayat 17 tadi berkata bahwa berterus terang menegur sesama kita itu. Maksudnya adalah lebih baik kita mengatasinya dengan mengkomunikasikannya dengan baik. Namun Bapak Ibu, ini tidak mudah dan bahkan hampir mustahil, apalagi ketika benci sudah ada di dalam hati. Tapi Mazmur 97 ayat 10a berkata, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi bukan benci sesama, tapi bencilah kejahatan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan tahu bahwa Tuhan benci kejahatan. Dan kita pun akan membenci kejahatan seperti Tuhan benci dengan kejahatan. Dan untuk mengatasi benci yang menyelinap di dalam hati kita, mari kita penuhi hati kita dengan kasih dan firman Tuhan yang manis. Isi hati kita dengan kasih dan kebaikan, bahkan dengan janji-janji Tuhan. Jangan biarkan benci memenuhi hati kita. Mari ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Tuhan tidak membenci kita karena dosa pelanggaran kita, tapi Ia mengasihi dan mengampuni kita. Maka itu jugalah yang harus kita lakukan, yang harus kita doakan untuk bisa kita kerjakan bagi sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 21b berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai benci membuat kita nggak berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan membenci. Roh Kudus kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, seringkali Tuhan benci masuk ke dalam hati kami, merusak hati kami, merusak pikiran kami, membuat kami tidak baik dalam berelasi, merusak relasi kami. Tapi kami rindu Bapa di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan itu terus mengingatkan kami, menolong kami, firman-Mu terus mengingatkan kami, sehingga kami mampu bisa mengasihi dan mengampuni orang, dan tidak ada benci dalam hati kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tuhan kuatkan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.